Udah ya. Nah, oke, balik lagi. Oke, balik lagi sama Kak Buyung. Nah, sorry tadi ada sedikit gangguan teknis. Jadi balik lagi tadi namanya kambium. Kambium. M-nya nggak jelas ya. Nah, kambium. Kambium itu adalah fungsinya membentuk lapisan batang luar atau membentuk kulit pohon tadi. Jadi tambah lama nanti misalnya awalnya segini, lalu setelah 2 tahun jadi segini, setelah 3 tahun jadi segini, tambah besar. Nah ini karena adanya kambium. Gitu. Kayak tadi yang katanya Dava kalau ada pohon ditebang itu kan tengahnya kayak gini ada lingkaran-lingkaran gitu kan. Nah itu nanti kambiumnya itu yang fungsinya membentuk supaya batang itu jadi lebih besar dan juga membentuk kulit pohon yang di luar. Nah, nanti kalau sudah kelas 5 nanti diajari tentang perkembangbiakan menggunakan vegetatif buatan atau perkembangbiakan. Jadi pohon yang jadi pohon masih bisa aja berlebar. Iya, bisa kalau kalau pohon berkayu itu tambah besar kan diameternya atau pohonnya tambah gede. Kalau nah ini di depan Primagama itu kan ada pohon yang gede yang di tamannya itu. Oh iya. Nah, itu karena dia punya kambium. Jadi semakin bertambah besar maka dia akan pohonnya tambah gede. Itu kalau diukur pakai tangan, kita kan mesti kalau meluk nggak nyampe kan. Kalau meluk pohonnya itu nggak roboh apa? ya enggak. Karena Karena punya sudah besar banget, nggak roboh. ya selama kayunya nggak lapuk pasti nggak roboh. Kan akarnya juga semakin kuat kan. Ya. Minta lagi. Oke, Titan mau tanyain? Buset, makan apa? Minum apa itu? Minum asam dan minta lagi. Bisa kok. Oke, lanjut ya. Batang sudah. Oke. Saja, aku selalu lihat. Bisa apa aja. Aku Minum pun bisa. Iya deh. Ngecas. Sambil ngecas aku. Aku sekarang ngecas aja. Nah ini ada fungsi batang yang lebih lengkap lagi. Nah, tadi kan dari Kak Buyung 3, ini ada lebih lengkap lagi. Oke, di compare ya, compare. Kalau tadi menyalurkan nutrisi dan air dari akar ke daun, lalu menyalurkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian. Mama, aku dapat semut mah. Gitu. Iya. Ya ampun. Buset dah. Menegakkan tumbuhnya tanaman. Nah, kalau di sini ada yang dilengkap lagi ya. Ini menyokong berdirinya tumbuhan nih tadi menegakkan ya. Minum apa sih? Munculnya daun, buah dan tunas. Nah, tadi kalau saya sudah banyak nutrisinya maka akan tumbuh pucuk daun baru, bisa jadi bunga, bisa jadi buah. Itu tempat tumbuhnya ada di batang. Oke. Alat transportasi, bukan mobil ya, alat transportasi sepeda enggak. Maksudnya wah, mau ke Primagama naik pohon, bukan. Apa naik pohon? Lah kan itu misalnya alat transportasi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah menyalurkan air dari akar ke daun tadi. Itu maksudnya transportasi itu. Gitu. Bukan buat naik-naik. Ya. Respirasi itu buat bernafas dan penguapan. Nah, tadi kan stomata tadi mulut daun. Nah, kalau di batang itu juga bisa untuk bernafas atau mengambil udara atau yang diperlukan yaitu melalui namanya lentisel. Jadi kalau di daun mana tadi? Daun. Mana tadi daunnya? Hilang dong. Nah, ini tadi. Nah, kalau daun bernafas di daun. Yang kedua di
lewat batang. Nah, kalau lewat batang ini namanya lentisel. Ya. Jadi tumbuhan itu bernafas di daun atau lewat daun melalui yang namanya stomata. Kalau di batang melalui namanya lentisel. Kalau manusia lewat? Lentikel. Kalau manusia lewat? Lewat apa bernafasnya? Bernafasnya Lewat manusia lewat mana? Lewat hidung. hidung sih, betul. Gitu. Jadi kalau tumbuhan bernafasnya, mereka nggak punya hidung kan? Kalau punya hidung bahaya, nanti tanamannya pilek. Ya. Jadi kalau tumbuhan bernafasnya nggak lewat hidung tapi lewat stomata dan lewat lentisel. Ya, dua ini. Oke. Kenapa Titian? Ada yang mau tanyain? Kenapa? Wah, enak ya sambil rebahan. Ya, oke lanjut. Nah, Apa? kenapa? Ngomong gitu enggak terloi. Rokan be. Minum susu biar sehat. Oke, lanjut. Habis akar sudah, batang sudah, sekarang waktunya daun. Daun. Nah, ini ada gambarnya nih. Kalau mau lihat gambarnya, nah, stomata itu letaknya di bawah biasanya, di bawah daun. Ini kalau dipakai mikroskop ya, pakai mikroskop, kalau digedein nanti kelihatannya kayak gini. Buat daunnya dipotong. Daun itu kan tipis. Nah, ini digedein sampai segede martabak. Mana oi? Ini bukan martabak manis ya. Ini martabak terus ada mesisnya, bukan. Ini adalah potongan daun. Jadi stomata letaknya di bawah. Nah, ini ada xilem sama phloem. Iya, tadi belum dijelasin ya xilem sama phloem. Xilem sama phloem ini yaitu saluran yang ada di tumbuhan. Kalau di manusia ada pembuluh darah. Kalau di tanaman ada xilem sama phloem. Yeay, martabak. Martabak. Yang diingat martabaknya. Oke. Nah, ini tadi. Xilem sama phloem. Teret, tarang. Jadi xilem itu adalah saluran yang fungsinya kalau yang menyalurkan nutrisi dari air, nutrisi dan air dari akar ke tanah itu lewatnya lewat xilem. Jadi ini adalah namanya salurannya namanya xilem. Ya, kalau yang menyalurkan hasil fotosintesis itu namanya phloem. Ingatnya fotosintesis flow, flow ya, gitu. Yang satunya xilem, satunya xilem, gitu, ya. Jadi di bagian batang nanti sampai ke seluruh tumbuhan itu ada xilem sama phloem. Gitu. Oh ya Kak, Ya, mau tanya apa? itu halaman berapa? Kenapa? Kenapa Yang Tian? tentang daun-daun itu Tilo. Oh, halaman di IPA bab 1 halaman 7. IPA bab 1 halaman 7. Ya, Nah, halaman 7 yang buku Mas. Yang ya, buku buku semester master. 1 apa? Buku master. semester 2. Buku Hah? master. Buku master. Oh iya iya. Ya. Ya. Biasanya sih kalau di soal-soal yang keluar ini stomata, xilem, phloem, gitu. Fungsinya batang apa? Belum.
Oke, lanjut lagi tadi fungsinya batang. Yang kelima adalah menyimpan cadangan makanan. Pernah makan tebu atau beli es tebu? Kenapa? Ada mau juga. Nah, kalau beli es tebu, nah itu kan orang bapaknya yang jual es tebu kan diperes itu. Ada batangnya tebu panjang, terus dimasukin ke gilingan keluar airnya, ya kan? Nah, kalau di es tebu itu berarti di airnya itu kan manis. Nah, manis itu berarti artinya ada zat gula. Nah, itu penyimpanan cadangan makanan di batang. Oke. Lalu yang terakhir perkembangbiakan vegetatif. Nah, tadi yang Kak Buyung sampaikan perkembangbiakan vegetatif itu berarti yang tidak pakai buah. Nah, kalau orang nanam singkong itu tinggal ditancepin aja batangnya. Batangnya tancepin, nanti lama-lama keluar akar. Aku udah hanya makan cincau. Hah? Cincau? Enak, oi. Oke, saya mau tanyain, udah ketemu? Titian, udah ketemu? Belum. Belum? Belum. Halaman 7 sama 8. Oke, nah sekarang Sudah. daun. Daun. Oke, pernah makan nasi Padang? Kayak nasi padang pakai sambal rendang. Lagunya doang. Kalau nasi Padang itu pakai ada daun singkongnya. Daun singkongnya itu bentuknya kayak gini. Tapi kalau di nasi Padang udah itu ya, udah direbus jadinya coba nanti kalau beli nasi Padang daun singkongnya dibuka satu-satu, nah, itu nanti bentuknya kayak gini. Atau minta kalau pas bunda atau ayah dari tukang sayur beli daun singkong, nah bentuknya menjari seperti ini. Nah ini bentuk daun-daun berdasarkan susunan tulang daunnya. Tulang daun itu apa sih? Tulang daun. Emang daun punya tulang? Daun punya tulang Punya. nggak? Iya punya. Punya. Jadi kok jadi heboh? Karena tulang daun. Nah, biasanya Tulang jantung. kalau ayo anak-anak kita menggambar bunga, itu kan kalian bikinnya bunga. Ada daunnya dulu, ada batangnya dulu, terus ada daunnya gini kan. Nah, Kayak rambut. nah, bagian ini itu namanya tulang daun. Tulang daun. Iya. Nah, Kita melebarkan daun. Bagian ininya itu namanya tulang daun. Bagian ini. Daun. Nah, ini namanya tulang daun. Dicong. Nah, tulang daunnya ada macam-macam bentuk. Yang bentuknya menyirip, kayak tadi yang digambar sama Kak Putri tadi menyirip. Oke, ini kan menyirip kayak siripnya ikan. Nah, siripnya ikan kan bentuknya gini, siripnya ikan. Nah, lalu ada yang menjari karena kayak jari manusia. Wah, gede ya tangannya. Tangannya gede. Ini gede. Gitu. Lalu melengkung. Melengkung ini hampir sama seperti menyirip, tapi bedanya kalau menyirip, nah, bedanya melengkung sama menyirip apa Kak? Kalau menyirip itu kan sampainya ke samping sini, ke sampingnya daun, ya kan? Ini tak gedein gambarnya. Bisa Pak. Alah. Aku deketin mata. Nah, kalau yang menyirip, Ketemu ya? Ketemu. Nah, kalau yang menyirip itu kayak siripnya ikan. Jadi, misalnya ini daunnya. Maksudnya yang nomor tua.
Ya. Nah, Enggak, bukan kalau apa-apa. kalau menyirip dia berhentinya di samping gini. Di sini. Nah, ini namanya menyirip. Ya. Perbedaannya. Nah, ini Perbedaannya apa? dari tengah dia Oh, berhentinya di tulangnya sini. kok, Pak. Tulangnya lebih banyak di sebelah kiri Oh daripada di ya. sebelah kanan. Oke. Nah, kalau melengkung, Like kalau melengkung maka dia bentuknya seperti ini. relax. Nah, dari yang belakang Kalau menjari, dia berkumpulnya di tengah seperti ini, ke ujung. Kalau melengkung ngumpulnya di ujung. Gini. Kak, kayak aliran listrik aja. Kayak apa? Kayak apa? Aliran listrik yang warna merah. Oh gitu ya. Iya. Tuh. Kayak aliran listrik. Nah, jadi bedanya kalau melengkung ini. Jadi dibedakan. Melengkung. Bedanya melengkung sama menyirip. Ujungnya. Bedanya Kalau ujungnya ngumpul jadi satu di ujungnya daun, namanya melengkung. kalau Kalau melengkung kayak bawang. Melengkung. nah kayak bawang, betul, kayak bawang. Tuh. Atau dia kalau yang menyirip nggak jadi satu, ngumpulnya di samping, di tepian Iya, daun. lebih banyak. Ya. Kak, aku punya bawang. Aku pengen bawang. Hah? Pengen bawang? Itu ya, itu ya bedanya ya. Nah, kalau sejajar, dia posisinya sejajar. Mau aku buat jadi gurame. Sejajar biasanya kayak di rumput. Pak. Jadi begini. Kak, rumput lo nggak pernah kelihatan kalau dipijak. Diambil dong sekali-sekali, biar tahu. Jadi dia sejajar posisinya. Yang ada itu cuma lumpia. Oh, ini pernah makan jagung rebus? Pernah makan jagung rebus? Jagung rebus. Hmm. Aku nggak suka. Kalau jagung rebus itu Apa? biasanya di kulit Jagung rebus. di kulitnya jagungnya itu kan bentuknya sejajar kayak gini. Iku Pak. Oke, lanjut. Nah, kalau dari jumlah helai daun, ada daun tunggal sama daun majemuk. Oke. Kak, aku punya Apa? Kak, aku punya jambu. Punya apa? Jambu. Jambu? Kesulitan. Oke. Jambu. Oke, nah tadi kalau sudah bagian bunga, nah tadi yang Kak Bu jelasin untuk berkembang biak itu ada bagian putih dan juga bagian benang sari dan kepala sari. Ya, kenapa Titian? Kak, ini kayak di X-ray aja ini bunga. Oh iya, Kayak biar kelihatan dalamnya. kayak dipotong biar tahu isinya. Iya betul. Biar tahu isinya. Nah, jadi isinya itu kurang lebih seperti ini. Tapi tiap tumbuhan kan beda-beda ya. Tiap tanaman beda-beda. Nah, bagian bunga itu mempunyai dua fungsi. Ada yang fungsinya untuk berkembang biak dan fungsinya untuk sebagai penarik atau untuk menarik serangga untuk penyerbukan.
jadi Makanya kok kupu-kupu suka nektar dari bunga. Iya. Jadi dia nektar itu ada di bagian di bagian benang sari dan juga di bagian putiknya. Nah, sehingga nanti karena serangga itu tertarik ngambil nektarnya, secara nggak sengaja nanti lebah atau kupu-kupu yang ngambil nektarnya ini nanti mengakibatkan serbuk sarinya masuk ke putik. Nah, kalau serbuk sarinya masuk ke putik, nanti terjadi proses pembuahan supaya jadi buah. Wah, Jadi penyerbukan dulu. Tadi ini ya. Nah, oke. Jadi untuk perkembangbiakan atau prosesnya bunga menjadi buah itu penyerbukan dulu. Jadi serbuk sari kalau ketemu putik namanya penyerbukan. Nah, nanti pembentukan bakal buah itu namanya pembuahan. Kalau sudah penyerbukan ada pembuahan, nanti jadi buah. Pak, kok nggak jelas loh Apanya? suaranya? Oh iya, Pak. Suaranya kok nggak jelas? Suaranya siapa? Sudah? Sudah jelas? Jelas nih. Masih kurang jelas. Masih kurang jelas? Tuh. Sudah? Mereka lihat aku angkut tangan. Oh, bisa gitu ya? Aduh, dimasukin. Iya, iya, iya. Mantap. Betul. Ayo lanjutin. Lanjut. Oke, jadi serbuk sari kalau sudah ketemu putik nanti jadi penyerbukan. Nah, di dalamnya putik kalau sudah penyerbukannya berhasil, ada proses pembuahan nanti menjadi buah. Nah, gitu. Oke, itu ada di bagian di ini tadi yang katanya titian di X-ray, jadi di X-ray dalamnya ini kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini bagian penyerbukan. Tadi penyerbukan atau persarian. Ada 4 jenis penyerbukan. Yang pertama penyerbukan sendiri. Sendiri ya berarti dari bunga itu sendiri. Dari satu bunga tadi. Dari bunga yang ini tadi. Nah, berarti kalau sendiri ya dalam satu bunga ini kepala sarinya atau benang sarinya masuk ke serbuk sarinya masuk ke putik dalam satu bunga ini. Karena penyerbukan sendiri. Apa lagi? Penyerbukan penyerbukan sendiri ini dalam satu bunga. Ya. Oke. Jadi serbuk sari dan putiknya itu dalam satu bunga. Ini dalam satu bunga ini. Itu penyerbukan sendiri. Oke. Yang kedua, yang kedua penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga, yaitu serbuk sarinya dari bunga lain, tapi masih satu pohon. Nah, kan saya ajarin padahal dia sekiranya bisa. Tapi kayak yang pura-pura nggak bisa. Bunga lain satu pohon. Maksudnya gimana? Nah, kan pohonnya itu gede, pasti bunganya lebih dari satu kan. Nah, dalam satu pohon itu kalau penyerbukannya masih satu pohon, itu namanya penyerbukan tetangga. Misalnya ini pohonnya. Ayo main nih. Kalau misalnya nanti Misalnya pohonnya. nanti ada motivator
Ada pohonnya ya. Ingat kan cara motivator mendidik anaknya. Ketika nanti membaca, ketika bagus kita ngasih Nah, ini pohonnya. bagus. Terus ada daunnya. Ketika dikasih Ya. senang akan diulang Nah, lagi. terus ada bunganya di sini. Makanya, Di sini ada bunga. orang tua lupa memberi reward. Rewardnya nanti memberi sesuatu. Bukan. Ketika mampu, kita ekspresikan bahwa kita senang. Dia akan mengulang. Nah, Gitu. ini ada banyak Cara bunga. itu, nah. Dan nanti cara disondornya seperti itu. Ibu lihat nanti motivator selalu memberikan jempol terus kepada Oke. anak. Ketika dia sudah mau Nah, bermain. misalnya ini satu pohon, ada bunganya ada 3. Nah, lalu ada kupu-kupu dari sini ngambil nektar. Ya. Tadi kata Tian ngambil dari sini. Setelah itu kupu-kupunya pindah ke sini. Nah, serbuk sari yang dari sini membuat jatuh ke putik yang di bunga. Misalnya ini bunga A, ini bunga B. Nah, serbuk sarinya bunga A masuk ke bunga B. Nah, ini namanya penyerbukan ke tetangga. Masuk ke sini. Gitu. Itu namanya penyerbukan tetangga. Bunganya lain bunga, tapi masih satu pohon. Pak, kok ada namanya besarim? Pak. Kenapa? Iya, aku juga sudah segitu. Aku dari jam 1. Oh ya. Oke. Nah, kalau sudah setelah ini kalau ada 3 lagi. Yang satu lagi penyerbukan silang. Nah, yang satu lagi penyerbukan penyerbukan silang ini beda pohon. Beda bunga, tapi pohonnya masih satu jenis. Nah. Oke. Nah, berarti misalnya ada pohon lagi kayak gini gitu. Ada pohon lagi di sebelahnya. Ada pohon lagi. Ketika main di gadget di internet, ya main di internet nanti bisa masuk berita-berita atau gambar-gambar yang tidak semestinya. Nah, ini masih satu pohon sama-sama misalnya ini jeruk. Ini juga jeruk. Nah, ini masih satu pohon, masih satu jenis. Nah, bunga A ini serbuk sarinya ke bunga C. Ini namanya penyerbukan silang. Lalu yang terakhir penyerbukan bastar. Nah, ini. Nah, yang menempel dari pohon yang berbeda jenis. Misalnya kalau ini kan jeruk sama jeruk. Misalnya satunya satunya mangga gadung, satunya mangga mana lagi misalnya. Ada yuk. Itu ya. Apa? Tadi mama. Nah, Tadi mama rapi itu beres dia diskusi semua. Katanya yang putih doang. Mungkin di atas itu tuh yang ya. buku yang roboh itu. Jadi tadi kita sudah bahas dari awal yaitu dari akar sampai dengan fungsi-fungsinya, jenis-jenisnya apa aja. Di pertemuan selanjutnya, kita akan bahas pembagian dari buah dan biji, juga latihan soalnya, ya. Maksudnya apel yang dibelah itu, Wak? Hah? Kenapa? Ada apel sebelahnya halaman itu. Oh, yang ini? Sebelah kanan buah dan biji. Oh iya, ini bagian biji buah. Iya kan, kalau buah itu kan kalau titian makan apel kan ada daging buah sama terus ada bijinya kan di tengah.
ini tadi. Nah, ini. Aku punya apel. Nah, ininya kan? Nah, ini Ada bijinya. apel. Nah, secara umum tanaman itu kalau Ada ingin, apel. jadi tanaman baru maka ditanam bijinya kan. Kayak mau nanam mangga, bijinya ditanam. Kalau mau rambutan, bijinya ditanam dan seterusnya. Ya, daging buahnya biasanya yang umum bisa dimakan. Ada juga daging buah yang nggak bisa dimakan. Contohnya buah maja itu nggak bisa dimakan. Bunga katanya bisa dimakan, Kak. Apa? Bunga katanya ada yang bisa dimakan. Ada yang bisa dimakan. Oke. Nah, bijinya ini ada yang berkeping 1, ada yang berkeping 2. Suka pernah makan kacang goreng nggak? Kacang goreng itu kan kalau dibuka, kalau kacangnya sendiri itu kan jadi 2, jadi kebelah gitu kan kalau kacang. Ya kan? Oke. Kalau kacang itu kan dikotil, bijinya belah. Terus kalau jagung, padi, beras itu yang buat nasi itu kan bijinya 1, berkeping 1. Namanya padi, jagung. Ya. Oke. Mungkin itu dulu. Ada yang enak. Ini namaku kok. Ya. Oke, mungkin itu dulu ya yang untuk kelas 4 sampai hari ini, yaitu bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Sudah bahas dari akar sampai buah. Nanti di Tentu dia melewatkan. Kenapa? Ya. Apa-apa. Ya. Oke, jadi nanti bisa ketemu, insya Allah ketemu lagi dengan Kak Buyung di pertemuan selanjutnya, masih membahas tentang IPA. Nanti kita bahas soal-soalnya. Tadi kan masih review lagi. Oke, ya mungkin itu dulu untuk hari ini. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Sampai jumpa lagi, Titian. Sampai jumpa lagi, Dava. Yuk. Dadah. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.